topik-topik seperti ini tuh hanya untuk kalangan dewasa biasanya. Sex education itu berarti ya kita melakukan gitu. Banyak banget yang muncul karena minimnya pengetahuan itu gitu, karena mereka nggak tahu ketika mereka dijahatin sama orang pun mereka nggak tahu bahwa itu jahat, mereka bakal terima-terima aja gitu. Halo semuanya, balik lagi di Back to Talks. Dan hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama teman-teman gue. Ngobrol santai, ngobrol ngalor ngidul, oke? Nah tapi ya seperti biasa lah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue punya semacam topik pemicu lah buat kita obrolan hari ini ya. Jadi hari ini gue mau membahas sedikit yang abu-abu, sedikit yang berbahaya, sedikit yang Apa tuh? Hari ini gue mau membahas sesuatu hal yang agak-agak tabu. Bawaannya orang-orang tuh kalau denger, aduh jangan bahas gitu. Nah tapi hari ini kita akan coba obrolkan ya. Jadi hari ini gue mau coba ajak kita semua untuk ngobrol mengenai edukasi seks. Wow. Itu kan dianggap tabu ya teman-teman ya. Jadi ketika bicara soal yang namanya edukasi seks tuh seringkali sorry nggak mau dengar kayak terlalu tabu di mata masyarakat. Tapi seringkali justru itu malah hal penting gitu yang harusnya semua orang tuh tahu, harusnya semua orang pelajari gitu ya kan. Kayak apa ya, sekarang anak-anak kecil juga belum tentu diajarin yang namanya edukasi seks. Padahal kita tahu sendiri lah kalau misalnya kita baca berita, walaupun gue nggak tahu kapan terakhir kali terjadi yang sangat-sangat besar, tapi pasti pernah dengar kasus pelecehan seksual terhadap anak kecil ya kan. Kayak pasti itu udah pernah dengar, dan itu sebenarnya ngaruh juga dari edukasi seks nggak sih? Kayak mungkin anak kecil itu nggak tahu, mungkin anak kecil itu memang tidak diedukasi sehingga akhirnya begitu pas dia menerima pelecehan tersebut dia ya udah gitu kayak harus apa nggak tahu karena mereka tidak pernah diedukasi sebelumnya. Terus banyak juga kan kasus-kasus bicara soal penyakit seksual yang mematikan kan, kayak HIV gitu-gitu kan, kayak itu semua sumbernya memang dari yang namanya seks. Dan ketika seseorang diedukasi dia akan bisa mencegah ya kan. Nah tapi sering kali nih apalagi di Indonesia nih ya, edukasi seks itu dianggap tabu. Ya nggak banyak yang diajarin. Kayak gue nggak tahu kalian semua mungkin pernah menerima nggak edukasi seks dalam sekolah, ya kalian SD, SMP pernah nggak? Kalau gue udah lama jadi nggak pernah. Gue juga nggak pernah gitu. Enggak, gue juga. Kayaknya gue juga nggak pernah. Gue pernah. Bukan. Tapi kita aja dari berlima ini aja banyak dari kita semua ini nggak pernah gitu menerima edukasi seks secara formal di sekolahan. Ya, nah gue punya pertanyaan nih buat kalian. Kalau misalnya memang itu penting, itu sangat menyangkut martabat seluruh warga negara Indonesia. Nah, tapi kenapa pertanyaan itu kenapa dianggap tabu gitu, padahal itu penting gitu. Menurut kalian kan ada yang mau ngasih pendapat nggak? Gua dulu nih paling nih. Woi, mantap. Pertanyaannya kenapa tabu? Iya, padahal penting. Ya, dianggap tabu. Karena mungkin topik-topik seperti ini tuh hanya untuk kalangan dewasa biasanya. Dimana berarti anak kecil dilarang untuk dengar. Nah, kenapa hal tersebut bisa dijadiin tabu apalagi untuk anak kecil. Jadi kebanyakan ya, gak tau ya orang tua zaman dulu mungkin ya. Kalau gak tau, mungkin kalau orang tua zaman sekarang udah pintar-pintar. Kalau orang tua zaman dulu, termasuk yang gue dapet juga, yang gue alamin, ya iya kalau misalkan udah mulai ada bahasan-bahasan kayak gitu sih, kamu anak kecil nggak boleh dengar. Jadi itu mungkin ya. Jadi si anak kecil pun mungkin tahu hal itu, tapi dia tuh nggak tahu hal itu sebatas itu hal tabu, tapi nggak tahu isinya apa gitu. Nah jadi kan untuk kemungkinan banyak anak kecil tadi yang kasusnya Kovalent juga disebutin tadi kan, kayak misalkan pernah dilecehin atau segala macam. Ya karena mereka nggak tahu. Ya mungkin yang si oknum hidung belangnya itu bilang ini nggak apa, ini cuma mainan doang, bla 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 bla. Ya anak kecil mana tahu maksudnya. Kenapa nggak tahu? Karena nggak ada informasi yang masuk ke anaknya selain kata tabu tersebut.
Jadi Makanya seringkali- penting sih ya harusnya. jadi seringkali dianggap anak kecil mah belum pantas lah buat tahu-tahu Iya. begituan ya. Iya. Hal begitu anak kecil menginjak usia remaja, jadi penasaran, jadinya tidak teredukasi, gitu ya. Jadinya akhirnya nyari tahu sendiri kan, jadinya nyari tahu di tempat-tempat yang mungkin tidak benar. Jadinya Betul. Kalau menurut siapa ya, Gaby deh. Kalau menurut lu Gab, Gua. kenapa sih dianggap tabu, punya pendapat lain nggak? Menurut gue tadi ini sih kayak sama kan kayak kata siapan bahwa itu untuk anak kecil lah ya, untuk anak kecil itu kayak terlalu kecil, lu nggak ngerti lah, terus lu nggak ngerti sendiri gitu kan, orang-orang nyerahnya kan ya ngerti. Nah terus sama gue berpikirnya mungkin ini sih ya, mungkin karena orang itu berpikir kalau misalnya sex education itu berarti ya kita melakukan gitu, padahal enggak gitu kan. Padahal kan namanya juga kan sex education itu kan pendidikan gitu, pengetahuan gitu. Harusnya kan lebih kayak apa ya, ngasih tahu gitu bahwa ini tuh tentang pengetahuan, bahwa hati-hati gitu, hati-hati terhadap itu tuh emang bukan main-main gitu, emang bener hal serius gitu kan. Apalagi yang setiap kayak nggak semua yang harus orang tuh harus lihat atau pegang kan gitu kan, orang-orang juga harus bisa kayak ngasih tahu gitu, ngasih edukasi juga tentang seks itu juga kan, biar anak kecil juga nggak dibodoh-bodohin gitu kan, walaupun nggak ngerti tapi ya cobalah kasih sewajarnya gitu, nggak sampai berlebihan juga gitu kan. Terus menurut gue mungkin karena orang-orang tuh nganggap bahwa itu tuh kalau sex education berarti kayak kita tuh kasih lihat gimana caranya gitu kan, padahal mah enggak kan, enak Wawasan. kalau kan nggak sesempit itu gitu, tapi lebih luas, lebih kayak ini penyebabnya kalau misalnya nggak mengerti gini gitu kan ada suatu sih. Gue lebih kayak gitu sih. Cicak. Suara apa tuh? Apa? Apung. Kaget, gue kira ada apa? Jadi kan gue ngulangin lagi gitu bahwa itu teh lebih ke dalam pengetahuan gitu, bukan hanya sekedar melakukan gitu, tapi kan untuk lebih tahu bahwa nggak sesempit itu gitu. Kalau sex education tuh kayak lebih luas gitu, kayak ada sebab akibatnya gitu, misalnya kita nggak ini berarti akibatnya ini gitu. Gitu sih menurut gue mah. Iya sih. Kalau gue lihat juga orang-orang tuh ngelihat sex education ini hanya sebatas kayak kotor-kotornya aja. Orang itu ngelihat hanya sebatas kayak porno-pornonya aja. Padahal tuh ada hal lain yang bisa kita dapetin dari segi kesehatan, pengetahuan banyak sekali sebenarnya kalau kata gue sih. Benar, gue setuju. Jadi nggak cuma ya porno-pornonya aja gitu, tapi kita harus tahu juga dari edukasi si itu tuh kita tahu penyebabnya ada sakit penyakit yang bisa menular gitu-gitu ya. Setuju. Jadi memang tidak sesempit itu ya. Cuman kadang-kadang orang masih memandangnya terlalu sempit aja gitu ya. Saya setuju. Oh, mantap. Dipertegas lagi lah, biar mantap. Biar ya dipertegas, setuju gitu. Setuju. Dan terus pertanyaan gue nih, kalau misalnya memang kita tahu nih semua bahwa edukasi seks ini sebenarnya penting buat anak, apalagi dari anak-anak yang masih kecil, diajarin, begitu remaja diajarin lagi, memang sesuai sama tahap dan porsinya. Nah, tapi itu kan kita tahu itu penting. Nah, tapi masalahnya sampai sekarang pun belum banyak gitu yang mengajarkan, dan mungkin ya kayak di keluarga juga belum tentu semuanya mengajarkan. Nah, tapi pertanyaannya adalah harus gimana gitu, karena ini penting gitu. Sedangkan banyak orang masih menganggap ini tabu. Menurut kalian sendiri nih, menurut pendapat kalian sendiri, harus gimana gitu? Oke, mungkin dari gua ya, pendapat gua, hal yang harus kita lakukan kalau kita tahu kalau sex education itu penting. Ya, pertama kalau kita tahu memang pengetahuan atau pemberian materi tentang sex edukasi ini susah, ya tapi itu mungkin nggak di zaman sekarang kali ya, maksudnya di momen sekarang gitu, karena di saat sekarang udah banyak lah mungkin yang udah bahas. Kalau zaman berbeda kalau zaman dulu gitu, mungkin masih susah lah buat nyari informasi tentang sex education, tapi untuk sekarang mungkin lebih mudah, medsos sudah semakin luas gitu, banyak orang-orang yang udah speak up lah tentang sex education ini ya. Mungkin dari kesadaran diri sendiri sih, pengen tahu tentang sex edukasi itu sendiri sih, mungkin bisa ngeliat dari YouTube mungkin, atau enggak ngeliat dari podcast yang disebarin di Instagram atau seminar. Mungkin biasanya suka buka lah gitu beberapa narasumber yang pengen ceritain tentang sex edukasi. Mungkin dari situ kita bisa tahu lah tentang
pembelajaran tentang seks edukasi. Tapi kalau untuk buat anak kecil kan tadi dibilang seks edukasi itu penting kan, ya mungkin bisa dimulai dari orang tua kali ya, karena kayak apa ya, walaupun memang kedengarannya kayak ya tadi dibilang tabu gitu, tapi tahu sendiri gitu ketika kalau anak kecil tersebut nggak tahu tentang seks edukasi, maka akibatnya tuh malah semakin buruk gitu loh, malah bisa melenceng jauh, malah ada tindakan-tindakan yang di luar dugaan gitu bisa terjadi lah yang dilakukan anak kecil tersebut. Oleh sebab itu ya ada baiknya lah orang tua kasih pembelajaran tentang seks edukasi itu kepada anak-anaknya gitu, biar hidupnya lebih terarah dan anak tersebut juga bisa menguasai dirinya sendiri gitu loh, nggak semau-mau ini boleh, tapi ada batasan tertentu gitu. Ini sih ya, kalau dari yang gua lihat sekarang tuh sebenarnya benar kata Daniel, kalau untuk aksesnya sebenarnya kita sudah tidak terlalu sulit lagi gitu, tapi yang perlu gua tekanin di sini sebenarnya controllingnya sih, gimana supaya orang tua bisa kontrolin itu, ya, apakah mereka anak-anak mereka ketika mereka mungkin gak dapetin di rumah, mereka cari di luar, apakah resource-nya itu benar gitu. Takutnya karena ada iming-iming tes edukasi tapi malah mencari resource yang salah gitu. Karena memang ya kita benar tahu bahwa penting banget buat tes edukasi ini, tapi ini sih soalnya balik lagi sih, tidak semua resource harus disaring gitu, harus ada controlling yang baik dari orang tua juga. Benar. Biar lebih terpercaya lah intinya gitu. Ya. Jadi memang penting ya, jadi walaupun tabu juga, tapi sekarang sebenarnya udah mulai banyak ya edukasi informal ya. Main banyak. Betul. Banyak kan yang angkat berupa podcast, seminar-seminar pun udah mulai banyak ya, walaupun mungkin yang berbentuk formal seperti di sekolahan memang belum banyak. Ya. Tapi menutup pintu ya, kita kalau misalnya mau pengen belajar lebih ya masih banyak pintu yang lain gitu ya kan, kayak podcast gitu kan. Terus gue kalau nonton YouTube suka ada Dokter Boyke tuh bikin YouTube. Oh iya benar dokter. Iya kan? Ya, tapi kan itu edukasi. Iya betul. Ya Dokter Boyke juga salah satu. Kan? Dan kalau misalnya memang one day kita jadi orang tua atau mungkin penonton kita ada yang sudah punya anak gitu kan, ya memang penting sih walaupun itu tabu tapi ya itu cuma semacam stigma gitu loh, tapi yang lebih penting tuh sebenarnya anak lu gitu ya kan. Iya. Anak lu tuh kedepannya mau diedukasi atau mau diantepin sampai dia tahu sendiri gitu. Ya sih, kalau misalnya ini ya, kalau gue jadi orang tua ya, suatu hari one day gue bakal ngajarin anak-anak gue untuk ya sesuai porsi mereka lah yang pastinya, karena mereka juga masih kecil, kita harus ajarin sesuai porsi mereka. Karena kalau gue lihat-lihat di berita-berita banyak banget yang muncul karena minimnya pengetahuan itu gitu, karena mereka nggak tahu ketika mereka dijahatin sama orang pun mereka nggak tahu bahwa itu jahat, mereka bakal terima-terima aja gitu. Itu yang harusnya bisa kita kurangin dengan edukasi ini gitu sih. Oke, itu benar sih, gue setuju juga sih. Jadi kayak walaupun ya sebenarnya bisa karena pelecehan seksual, tapi kayak ya kadang anak SMP pun kalau misalnya ini sekarang sudah banyak yang melakukan gitu kan, kayak mereka memang tidak tahu, tapi ujung-ujungnya akhirnya jadi kayak masih kecil, masih umur belia belasan, bahkan secara mental pun mereka belum siap sebenarnya udah punya anak, tapi malah jadi hamil di luar nikah. Yang harusnya mereka punya masa depan, tapi ya jadi harus ngasuh anak gitu karena memang tidak diedukasi gitu bahwa melakukan tuh bisa mempunyai anak kayak gitu-gitu kan. Jadi penting sih memang untuk mengedukasi anak. Oke. Ya, kurang lebih gitulah obrolan kita, jangan terlalu jauh ya, nanti mungkin terlalu menyimpang ya. Lipir Iya, terlalu melipir. Jadi ya kalau gitu bisa gue simpulkan dari obrolan kita hari ini bahwa walaupun ini tabu, sebenarnya ini penting ya. Penting untuk diajarkan sedini mungkin. Kalau bisa dari anak-anak memang sudah dikasih tahu, cuman memang pada porsinya saja. Karena belum tentu anak-anak masih kecil juga ngerti kalau dikasih yang terlalu berat, tapi memang sesuai porsinya aja. Jadi begitu mereka meningkat menjadi seorang remaja, memang perlu ada edukasi yang lebih. Ketika mereka meningkat lagi menjadi dewasa muda, memang perlu ada edukasi yang lebih lagi. Ya gitu sih kurang lebih ya. Jadi kalau bisa gue simpulkan, memang edukasi seksual ini penting walaupun tabu, dan ketika mungkin kita tidak menerimanya di edukasi yang bersifat formal, kita bisa cari tahu lah, karena memang ini untuk kepentingan kita semua. Dan kalau misalnya memang kita punya kerabat yang masih kecil, ya daripada dia tersesat juga, lebih baik kita yang mengambil action untuk kita mengedukasi supaya kedepannya ya harapan kita yang masyarakat Indonesia semakin sadar lah mengenai edukasi seks ini.
Gitu ya teman-teman. Ada yang mau nambahin nggak? Gila, barangkali punya Nih, sepatah dua kata lagi. passion. Ada ya, oke. Mantap. Oke, segitu aja lah obrolan kita hari ini ya, daripada terlalu panjang. Jadi kita tutup aja. Buat teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain atau punya masukan nih buat mengenai sex education ini, teman-teman boleh drop di kolom komen di bawah. Dan teman-teman pastikan juga untuk selalu subscribe channel Bekit Talk dan aktifkan lonceng notifikasi ini teman-teman, biar teman-teman selalu update dengan obrolan-obrolan singkat kita yang ngalor ngidul ini. Tetap stay tune terus di Bekit Talks. Bye. Bye.